Dan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan aplikasi web MOOC sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah kita harus mengunjungi alamat web MOOC yang dalam hal ini alamat webnya adalah eduma-rafflesiacipta.com. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih kelas yang diharapkan. Ini ada beberapa kelas, misalnya farmasi, fisika, dan keperawatan. Kita pilih keperawatan medikal bedah. Ya, nanti sudah muncul keperawatan medikal bedah, tersedia berapa kelas. Dia akan memfilter berdasarkan program studi atau dosen yang telah terdaftar di MOOC ini. Langkah selanjutnya adalah kalian bisa memilih judul kelasnya, ya. Kalian klik keperawatan medikal bedah yang sudah ada di tampilan MOOC. Kemudian kita tunggu. Nah, muncul laman utama dari web MOOC. Nah, ini ada beberapa tampilan overview, kurikulum, kemudian instruktur yang menunjukkan dosennya siapa, nanti kemudian ada review, ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke ruang kelas utama adalah kita harus register terlebih dahulu. Kita harus daftar sebagai mahasiswa. Ya, nanti kita akan harus punya akun dengan terlebih dahulu mendaftarkan email beserta password, ya, yang kemudian nanti itu adalah bisa kita gunakan untuk login. Yang pertama untuk username-nya bisa menggunakan NIM mahasiswa. Kemudian setelah kalian masukkan NIM, bisa kalian masukkan email kalian, ya, sebagai mahasiswa, dan selanjutnya password. Dan setelah semua terisi, kalian sudah menuliskan password, ya, kalian bisa sign up atau register mendaftar untuk bisa masuk ke website MOOC ini. Ditunggu beberapa waktu sampai nanti ada muncul tampilan kalau menyatakan kalian sudah berhasil untuk mendaftar sebagai mahasiswa untuk bisa masuk dan mengikuti kegiatan MOOC ini. Kemudian untuk memulai kelas, kalian bisa mengklik Start Now. Klik Start Now yang muncul di tampilan umum kelas, ya. Ini adalah langkah untuk kalian bisa memulai course atau pembelajaran keperawatan medikal bedah. Kita harus menunggu beberapa waktu setelah kita mengklik Start Now, ya, untuk bisa mengakses materi keperawatan medikal bedah. Dari semua materi nanti akan muncul mulai dari pembelajaran bab pertama sampai ke bab terakhir, ya. Inilah nanti setelah muncul tampilannya, kita akan memulai proses pembelajaran. Kalian bisa mengakses materi yang terdiri dari beberapa materi teks, kemudian ada materi berupa link video dan beberapa gambar yang akan mendukung proses pembelajaran kalian nanti, ya. Nah, kita tunggu sebentar di sini nanti. Nah, sudah muncul materi yang akan kita pelajari yang bisa mahasiswa akses di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri sudah muncul sub-sub materi per babnya, dan di sebelah kanan ini adalah penjelasan dari materinya. Jadi modul ini akan memudahkan kalian untuk mengakses materi. Misalnya yang pertama ada terdiri dari pretest, pendahuluan, kemudian materi selanjutnya, dan sampai nanti terakhir adalah setiap bab pertemuan itu ada post-testnya. Dimana tujuannya adalah untuk pretest, untuk menguji kemampuan awal mahasiswa, pengetahuan mahasiswa, ya. Sedangkan pretest nanti dilakukan untuk mengevaluasi
pemahaman yang sudah didapatkan oleh mahasiswa. Untuk memulai pretest, kalian bisa klik start ya. Nanti setelah kalian mengklik start, akan muncul soal-soal yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian jawab ya. Nah, ini adalah soal-soal yang muncul setelah kalian mengklik start, dan ini kalian ketika mengerjakan, kalian bisa mengklik salah satu jawabannya, dan otomatis ini nanti akan langsung tersimpan. Sehingga nanti pada akhir kuis, kalian akan menemukan atau mengetahui berapa jumlah atau persentase jawaban yang benar. Setelah selesai, kalian klik finish quiz. Apakah Anda sudah yakin? Klik yakin, dan otomatis nanti hasilnya akan keluar, muncul seperti yang sudah saya sampaikan, berapa persen. Misalnya di sini di tampilan ini adalah 0%, berarti dari semua jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah tidak ada yang benar satupun. Nanti apabila misalnya jawabannya benar semua, akan muncul 100%. Pretest hanya bisa dilakukan satu kali oleh mahasiswa, jadi setiap pertemuan hanya satu kali bisa dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian akan otomatis nanti klik next, kemudian akan masuk ke materi selanjutnya, atau kalian bisa langsung klik menu di sebelah kiri ya. Menu sebelah kiri, mahasiswa dapat membaca pada panel. Kemudian mengklik, nah akan muncul misalnya pendahuluan. Ini akan muncul pendahuluan dari bab pertama, perspektif keperawatan medikal bedah. Nah, di persubmateri ini juga sudah dilengkapi dengan gambar, kemudian sudah dilengkapi dengan video ya, yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk mempermudah mahasiswa. Apabila kalian sudah selesai misalnya membaca pada materi tersebut, kalian bisa klik complete ya. Artinya kalian sudah mempelajari dan membaca. Klik yes, yang menunjukkan kalian sudah selesai. Nah, apabila kalian sudah mengklik yes ini, maka nanti akan otomatis kalian masuk ke materi setelahnya. Nah, ini kalian sudah memasuki materi setelah pendahuluan, tadi pendahuluan ya. Ini kemudian masuk ke materi konsep teori keperawatan medikal bedah itu sendiri. Nah, karena kalian sudah mengklik complete, maka di sebelah kiri, panel sebelah kiri untuk pendahuluan sudah ada tanda checklist berwarna hijau. Materi yang diakses oleh mahasiswa tidak hanya teks saja, tapi ada video, link video yang sudah diinputkan ya, link YouTube, kemudian ada link materi, dan ada juga gambar-gambar serta ada beberapa link misalnya berita online yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Nah, apabila ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan materi yang ditampilkan, mahasiswa bisa menanyakan kepada dosen dengan mengklik pada laman yang paling akhir atau paling bawah ya di setiap materinya. Kalian bisa mengklik, menuliskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada dosen tersebut. Nah, apabila kalian sudah selesai, nanti bisa kalian klik post comment. Nah, jadi nanti dosen dapat menjawab pertanyaan atau membalas pertanyaan yang sudah kalian tulis tadi ya. Nah, ini sudah muncul ya. Tampilannya kalian ada pertanyaan. Nah, nanti dosen bisa membalas dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Kalau misalnya seperti dengan pembelajaran yang di sebelumnya, kalau misalnya kalian sudah selesai ya, tadi udah ada pertanyaan yang diajukan, kemudian nanti dosennya akan balas, kalian bisa menyelesaikan apabila kalian sudah membaca materi ini dan mengklik complete kembali. Kita tunggu beberapa waktu, nanti kita akan langsung bisa membaca materi setelah ini.
Ya, tadi kita membahas tentang perspektif keperawatan medikal bedah. Nah, sekarang ini adalah langsung masuk ke materi setelahnya, yakni peran dari keperawatan medikal bedah itu sendiri. Kalian bisa akses video dari link yang sudah ada ya. Kemudian kalian bisa mempelajari ke materi selanjutnya. Nah, pada bagian akhir kalian harus menjalani post test, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan kalian sudah seberapa besar pemahaman kalian dari materi yang sudah kalian pelajari, baik dari teks, gambar ataupun link video serta berita online misalnya yang berkaitan dengan materi. Kemudian kalian ikuti post test seperti pretest tadi, kalian bisa klik start sehingga nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari itu tadi ya. Post test ini soalnya sama dengan pertanyaan di pretest karena kan ingin melihat evaluasi ya tingkat pemahaman. Nah, jadi ini adalah beberapa pertanyaan. Kalian bisa mengklik jawaban yang benar berdasarkan pemahaman yang kalian sudah dapatkan pada saat kalian belajar dan membaca materi. Setelah semua soal terjawab, kalian bisa klik di tombol di pada bagian akhir ya untuk mengumpulkan atau mensubmit jawaban yang sudah kalian pilih. Oke, klik yes. Ditunggu beberapa waktu, nanti akan keluar berapa persentase jawaban yang benar. Nah, di sini menunjukkan ada 20%, ada peningkatan dari pretest. Nah, di sini berarti ada satu pertanyaan yang benar dari 5 pertanyaan yang sudah ada. Ya, begitu juga untuk bab-bab selanjutnya. Bab 2 juga seperti itu, bab 3 sampai dengan bab terakhir yang ada pada modul MOOC ini. Saya sampaikan sehingga nanti bisa bermanfaat untuk mahasiswa dalam mengaplikasikan modul MOOC ini sih. Diharapkan nanti dengan adanya modul ini dapat meningkatkan minat mahasiswa.